Jelang laga Myanmar vs Timnas Indonesia, Stadion Myanmar dipadati supporter Indonesia. Myanmar tumpah ruah. Kasih support yang besar kepada tim nasional kita. Kita harus buktikan bahwa sepak bola di Indonesia itu bermartabat, ya, bisa tertib, pasti bisa kita jaga. dukung. Ya kalau mau pertandingan ini jalan terus dan bagus. Satu hal yang luar biasa yang menjadi sisi positif, datang berbondong-bondong, tumpah ruah untuk bisa memenuhi stadion, memberikan dukungan, yel-yel, nyanyian yang non-stop. Semua ini diarahkan untuk bisa membangkitkan semangat pemain-pemain Indonesia melawan Myanmar. Sebanyak lebih dari 60.000 supporter hadir ke stadion dan sebagian diantaranya adalah kaum hawa, perempuan, wanita. Jadi ini fenomena menarik. Jadi para kaum hawa ini berani menonton bola, menikmati pertandingan, nyaman dengan segala macam yang pasti juga keamanan yang sudah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Jual tiket dengan murah, Myanmar persilahkan Garuda Fans datang. Kabar baik menghampiri Garuda Fans yang ingin menyaksikan perjuangan timnas Indonesia menghadapi Myanmar di Stadion Tuana. Pada pertandingan itu, Federasi Sepak Bola Myanmar pun telah mengumumkan harga tiket pertandingan untuk laga Bakal ini. seru nih besok ini. Berbeda dari pertandingan di negara lain yang menggunakan banyak kategori sesuai dengan posisi tribun, laga di Myanmar hanya dibagi menjadi 2 kategori saja. Calon penonton hanya perlu merogoh kocek dengan setara harga 1 mangkuk bakso saja. Untuk kategori reguler, tiket dijual dengan harga 2.000 kyat atau setara dengan Rp15.000. Sementara itu, hanya butuh dana setara dengan 3,5 liter Pertalite untuk bisa membeli tiket untuk kategori khusus, di mana kategori ini hanya dijual dengan harga 5.000 kyat atau setara dengan Antusiasnya sangat Rp37.000. besar nih. Untuk membeli tiket pun tak perlu bingung-bingung karena dijual secara offline di kantor Federasi Sepak Bola Myanmar, tepat di depan Stadion Tuana. Penjualan tiket sendiri sudah berlangsung sejak hari Kamis dengan mendatangi langsung loket yang tersedia. Tentu, hal ini membuka peluang bagi supporter Garuda yang ingin bertandang ke Myanmar. Bahkan Garuda Fans yang ada di Myanmar pun juga akan dimudahkan dengan harga tiket yang relatif murah. Media Vietnam remehkan ekspektasi supporter Garuda. Keputusan PSSI untuk menurunkan skuad U22 di Piala AFF 2024 turut mengundang remeh dari rival Vietnam. Sebagaimana diketahui, keputusan itu diambil karena Piala AFF tidak masuk ke dalam kalender FIFA, sehingga klub berhak untuk menolak melepas pemain ke timnas Indonesia. Oleh karena itulah, Sintayong selaku pelatih kepala memanggil pemain-pemain muda yang mayoritas berasal dari Liga 1. Pelatih timnas Menanggapi Indonesia. hal ini, media Vietnam Papluat pun memberikan analisisnya terkait peluang timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024. Menurutnya, skuad Garuda tidak akan menjadi juara karena persiapan yang tidak optimal serta beberapa pemain kunci yang tidak hadir. Persiapan timnas Indonesia pun dianggap tidak matang karena tidak menggelar laga uji coba yang berkualitas. Kade Arel dan kawan-kawan hanya menggelar 1 kali laga uji coba kontra Bali United beberapa hari yang lalu. Tapi kita Menariknya, harus media yakin Vietnam bisa. Papluat ini menilai kekuatan baru Vietnam yang belum diketahui Sintayong membuat peluang timnas Indonesia menjadi juara semakin berat. Kendati demikian, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo mendukung dan memuji langkah PSSI dan Sintayong yang berani menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024 ini. Meski diremehkan, Menpora Dito tetap optimis skuad Garuda mampu berbicara banyak sembari menjalankan proses regenerasi. Harus optimis kita. Dampak positif jika Australia berpartisipasi di Piala AFF. Pertama, persaingan makin kompetitif.
Tentu saja, hadirnya timnas Australia sebagai peserta Piala AFF 2024 bakal memberikan efek yang luar biasa. Karena persaingan untuk memperebutkan gelar juara di kejuaraan ini akan semakin ketat dan sengit. Bahkan negara-negara ASEAN pun akan semakin terlatih untuk menghadapi lawan yang kuat di level internasional. Ini jadi bekal anggota AFF untuk bisa meningkatkan persaingannya. Kedua, lawan makin beragam. Dari segi teknis, hadirnya timnas Australia juga akan semakin memberikan warna baru di Piala AFF. Sebab selama ini, mereka dikenal sebagai sosok liar dari negara-negara anggota AFF yang berasal dari satu rumpun. Hal itu bisa menjadi salah satu acuan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mengenali karakter yang berbeda dengan negara tetangga yang biasanya berpartisipasi di Piala AFF. 3. Makin dapat sorotan. Hadirnya Australia pun juga akan memberikan exposure yang lebih besar terhadap ajang Piala AFF ini. Pasalnya mereka merupakan salah satu negara kuat di dunia yang cukup sering jadi langganan Piala Dunia. Hal ini jelas memberikan efek yang signifikan terhadap para anggota AFF. Mereka juga bakal ikut merasakan dampak dari sorotan dunia ini demi meningkatkan industri sepak bola di kawasan ASEAN. Prediksi starting terbaik STY lawan Myanmar. Setelah melalui persiapan yang cukup singkat, pelatih timnas Indonesia Sintayong kemungkinan akan kembali mengandalkan formasi 3-5-2 di Piala AFF 2024 ini. Dari 3 penjaga gawang yang dipanggil, Dava Fasya mempunyai peluang yang paling besar mengingat menjadi starter dalam uji coba kontra Bali United ketika timnas Indonesia menang 2-1. Selama belum ada kepastian terkait Justin Hubner, trio lini belakang paling cocok diisi oleh Muhammad Ferrari, Kade Arel, dan Kakang Rudianto. Namun pelapisnya hanya Sultan Zaki dan Doni Tripamungkas yang bisa diplot sebagai bek tengah sisi kiri. Sementara itu di posisi wingback, timnas Indonesia sudah pasti dikunci oleh 2 pemain berpengalaman. Keduanya adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Sebagai pemain yang jauh lebih senior daripada mayoritas rekan setimnya, keduanya pun diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk Garuda. Sementara untuk trio gelandang, kemungkinan akan dihuni oleh Arkan Fikri, Rivaldo Pakpan, dan juga Marcelino Ferdinand. Rivaldo sendiri menjadi satu-satunya gelandang bertahan yang di timnas Indonesia. Penempatan Marcelino sebagai gelandang tengah yang kemungkinan bakal berperan sebagai box to box lantaran telah terbukti ketika mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Sementara itu Rafael Strike sendiri baru saja akan bergabung dengan timnas Indonesia di Myanmar pada tanggal 8 Desember. Hanya memiliki jeda sehari, penyerang berusia 21 tahun ini diyakini bakal tetap bermain sejak awal. Strike akan mendapatkan tandem dari sosok Hoki Caraka yang telah dipoles oleh Coach Yom Ki-hur. Itulah antusiasnya supporter Indonesia madati Myanmar. Jangan lupa saksikan besok timnas Indonesia akan bertanding melawan Myanmar. Dukung terus timnas Indonesia. Semangat!